survival yang bener-bener di kamera di mana-mana, diikutin kemana-mana, mic selalu on, even di kamar dorm cewek tuh ada kameranya Hah, banyak. masa? Di kamar? Di kamar. Kamar pas tidur jadi? Jadi kalau tidur kita naikin handuk, baru gitu? tidur. Aku tuh K-pop mentok banget gitu ya tadinya, tapi semenjak dari China tuh, to be honest aku tuh mungkin nggak pernah lihat K-pop. Mungkin sekarang aku lebih banyak terinfluence dari K-pop sih kalau untuk style dan make up ya. Dan pas banget nenek aku itu dipanggil duluan 2 hari sebelum first stage aku. Yang aku nggak bisa pulang di hari itu pun ada rekaman, jadi aku Waktu yang di Cina ada evil editing untuk membuat drama-drama. Ada lagu buat mantan, ya kan? Yang betul. terakhir. Ada yang bilang spill mantannya, terus aku kayak tanya, cuy ini mau di spill nggak? Aku bilang spill aja kalau mau gitu. Tapi aku capek ya. Ya diamin aja, mendingan udah cut off aja gitu. Iya aku capek, ya aku lebih kayak iya. Oke, tapi aku bikinin lagu. Bicara, katakan saja apa maumu. Apa ini aku? Dia juga kali ketemu kamu gini, indah gitu. Enggak sih. Enggak sih. Kali aja dia diem-diem ngefans kan, kamu nggak tahu. Kayaknya dia nggak tahu aku exist di dunia ini. Sampai kayak pada akhirnya sering ngobrol, bahkan kayak aku ingat banget waktu menuju babak selanjutnya nama aku disebut oleh beliau juga. Jadi kayak, woi serius nih, nyata. Sampai akhirnya kayak kadang aku ada di tahap yang kayak jangan fangirling dulu ya, fokus dengerin apa kata Lausnya. Ya gimana Lausnya gitu. Jadi kayak Lausnya awalnya nih sebenarnya lucu ya. Aku kan jarang dengar orang ikut kompetisi di Cina gitu. Idenya siapa dan kamu tahu tentang Star Music Alliance ini tuh dari mana? Sebenarnya kayak sekarang udah banyak ya kayak ikut survival setelah aku ini. Jadi kayak memang tadinya karena sekarang kan aku punya company global, secara global, yang di Indo ada, yang di luar ada. Memang base-nya di China, terus ada yang di Korea juga sama di LA kalau nggak salah. Nah awalnya itu memang aku diikutkan audisi. Jadi ada banyak banget audisi yang aku ikutin, plus si E-pop Unity ini juga kalau nggak salah ada 2 atau 3 kali audisi gitu sampai akhirnya baru lolos jadi jadi kontestan gitu. Jadi emang prosesnya audisi. Cuman memang saat itu biasanya kalau global tuh mereka punya masih memperbolehkan kayak orang asing kan biasanya. Iya karena global juga mungkin. Cuma saat itu aku nggak bisa bahasa Cina sama sekali. Yang reach out ke kamu pertama kali siapa? Atau memang kamu tahu terus kamu coba yang Richard, karena kan mungkin karena company aku ada di beberapa negara ini, jadi kayak mereka yang nyariin audisinya, cari-cari sampai aku audisinya berkali-kali juga, nggak cuman E-pop Unity tapi yang lain juga. Kamu ngomong company maksudnya manajemen kamu gitu? Iya, company aku di global di China. Baru di China. I see. Jadi mereka yang memang cariin kesempatan, terus kamu dikasih tahu nih ada audisi ini gitu, jadi ikut. Bla gitu. Terus karantina gitu juga kayak di karantina Kak, bener-bener pertama kali juga sih aku ikutan survival yang bener-bener di kamera di mana-mana, diikutin kemana-mana, mic selalu on, even di kamar dorm cewek tuh ada kameranya banyak. Masa? Di kamar? Di kamar. Kamar pas tidur jadi? Jadi kalau tidur kita naikin handuk, baru gitu? tidur. Pagi-pagi, oke itu turunin ya, jam 10 pagi turunin untuk handuk. Oh ya, kayak Big Brother gitu ya. Jadi memang benar-benar dia pengen tahu sehari-hari kamu. Kamar mandi nggak ada dong? Kamar mandi nggak ada dong. Oh wow, berapa lama itu karantina? Kemarin tuh pokoknya total 3,5 bulan. Jadi tiap stage juga. Biasanya kita dapat libur berapa hari untuk persiapan stage berikutnya. Jadi ya kadang, tapi kayaknya emang mungkin di awal-awal aja sih aku shock banget ya kayak apa nih gitu, yang kayak aku baru pertama kali nyobain sistem trainingnya internasional kayak gimana, si pop training itu kayak gimana, yang bener-bener nggak ada waktu istirahat. Boleh pegang handphone atau kamu boleh telepon kalau rumah? Kalau telepon tuh susah Kak, karena kan harus pakai aplikasi lain karena jauh juga kan. Cuman lebih ke masih bisa pegang HP, pun kita nggak punya waktu megang HP banyak karena kita
jadwalnya sepadat itu, Padat kayak itu. misalkan latihan dari jam 11 bisa sampai jam 12 malam, jam 1 kayak gitu. Terus kalau syuting kita baru beres jam 4 subuh. Terus udah on call lagi jam 9 make up. Jadi Biggest lesson kamu apa dari karantina wah, ini? banyak banget sih Apa Kak. yang kamu ngerasa, oh gara-gara aku ikut karantina ini aku sekarang jadi begini, itu apa? Bisa Wah, di-share nggak? banyak sih, Banyak banyak ya? banget. Kayaknya 3,5 bulan 4 bulan kemarin di China ya, selain daripada mungkin didikan training sana dan didikan company aku juga, aku tuh mungkin di awal agak culture shock yang kayak nangis mulu, kayak yang kaget gitu mental aku karena nggak pernah berada di situasi yang Iya. pressure-nya sebesar itu, yang semua orang tuh pinter banget gitu. S1-nya kalau nggak Harvard, Berkeley apalah begitu. Masa? Sumpah Kak, Oh bener. gitu. Terus sekolah musik gitu ya. Berarti Wow. umurnya 20-an ya? Aku pikir tuh lebih muda lagi Banyak mereka. Kak, range-nya Oh, mereka range-nya luas. gede, Kalau di I see. China tuh mau sampai umur berapapun Boleh. selama emang konsisten bisa berkarir Bisa, gitu. oke. Terus semua orang kompetitif gitu, semua orang satset yang kayak di situ pun di survival itu kita nggak cuman nyanyi doang tapi bikin musik sendiri, bikin lirik sendiri. Itu pertama juga aku bikin lirik bahasa China, aku campur bahasa Indo dan bahasa Inggris, terus bikin produce musik sendiri yang kayak aku tuh paling sebenarnya aku mager produce yang ujung-ujungnya ada momen aku produce musik juga gitu. Terus stage act juga kita bikin sendiri, semuanya sendiri. Jadi kayak aku jadi ngerasa kayaknya aku lebih tough aja setelah keluar dari situ. Jadi kayak aku jadi lebih menghargai orang, menghargai waktu terutama kayak di Lebih situ disiplin ya? disiplinnya banget sih Kak. Terus kalau di sana tuh kayak ya pokoknya harus ngeluarin effort tuh ya emang 200% gitu yang Iya, iya. bener-bener aku jadi apa ya, merasa aku punya keluarga baru gitu di sana, dan terutama company aku juga nggak cuma di Indonesia tapi yang di luar juga. Jadi kayak mungkin aku lebih apa ya, lebih ngerasa aku jadi tahu apa ya, tanggung jawab aku sebagai penyanyi lah paling Satu nggak. batch gitu berapa orang biasanya? Satu batch tergantung programnya sih Kak. Oh, Kemarin oke. tuh kita berapa ya, 40 sekian lah Oh, di banyak awal, juga. 40-50 Banyak sampai juga dong. ya. Jadi first stage-nya dipotong setengah, jadi 20-an, 29 dipotong lagi setengah baru final. Akhirnya kamu ke Aku sampai final, sampai final. alhamdulillah. Wih, keren banget. Yeay. Tapi ini yang aku penasaran sebenarnya. Kamu kan style music banyak influence lah ya dari K-pop. Kalau style fashion, kamu sukanya apa? Nah, sumber dari China Karena Kak. keren loh kamu kayaknya ini apa punya style sendiri. Oh Menurut aku kan masa? aku pengen tahu inspirasinya Oke apa. oke. Sebenarnya aku tuh K-pop mentok banget gitu ya tadinya, tapi semenjak dari China tuh to be honest, aku tuh mungkin nggak pernah lihat C-pop. Aku nggak Oke. pernah lihat fashion C-pop ya sana, namanya. C-pop ya, nggak pernah lihat China juga gitu. Jadi kayak setelah aku kesana justru malah aku ngerasa ternyata banyak banget hal yang menarik loh di China. Nggak cuman musik stage-nya atau equipment-nya atau wah banyak banget selain musik, kayak termasuk fashion-nya, make up-nya. Jadi kayak sekarang justru aku lebih ngerasa kayak tiap hari aku make up-nya doin nih gitu, udah bukan K-pop make up lagi karena gak kalah bagusnya juga gitu. Iya, Jadi ya. aku ngerasa mungkin sekarang aku lebih banyak terinfluence dari C-pop sih kalau untuk style dan make up ya Iya, terutama. iya. Ini yang menariknya kamu kan juga sempat nyanyi lagu bahasa Indonesia ya? Iya. Kalau manggung di sana, mereka tuh kalau nerima lagu bahasa Indonesia yang mereka nggak ngerti, kayak kita dengerin bisa dengan lagu Korea, kalau bagi yang nggak ngerti kan nggak ngerti, tapi bisa betah gitu dengerin. Mereka betah nggak dengerin lagu Indonesia? Nah, ada momen itu Kak, aku kayak mempertanyakan sebenarnya kenapa mereka tuh sebenarnya ngerti atau nyampe nggak ya pesannya. Sampai ada di stage 4 aku inget itu lagunya buat nenek kebetulan, dan pas banget nenek aku itu dipanggil duluan 2 hari sebelum first stage aku. Oke. Yang aku nggak bisa pulang di hari itu pun ada rekaman, jadi aku kayak oke kita tetap rekaman, terus di jalan balik dan pulang nangis lagi gitu. Sampai akhirnya emang di stage 4 itu karena emang temanya pas banget buat nenek, ya aku bikin lah lagu kan buat I nenek see, gitu. ya. Terus kayak aku bilang boleh nggak aku pakai bahasa Indonesia juga campur. Oh boleh. Terus akhirnya aku bilang aku boleh nggak intronya aku masukin Nina Bobo. Terus aku minta ibu aku rekam. Iya. Jadi kayak paling nggak mengingatkan aku juga sama nenek aku gitu segala macam. Sampai aku bikin, meskipun mereka bisa baca ini ya kan translate-nya gitu ada di layar, tapi kayak ternyata nggak expect itu di stage itu semua orang nangis Kak, literally. Oh ya. Ada beberapa fans aku yang selalu ada pun nangis, Ikut sampai nangis. guru-guru aku nangis, sampai tiap mau mereka ngomong apa mereka keluar sampai 3 kali kayak oh ternyata senyampe ini ya perasaannya. Jadi aku ngerasa kayak
sebenarnya bahasa itu bukan jadi masalah yang utama gitu. Ketika emang kita tulus dalam bermusik, itu tuh pasti akan nyampe juga dengan tulus. Jadi universal. Iya, itu yang aku ngerasa, oh ternyata sebegitu dihargainya juga kok, termasuk bahasa kita gitu. Bahkan jadinya mereka juga jadi interest sama Indonesia, itu yang aku seneng kayak. Mereka jadi lebih bertanya soal Indonesia, ada teman aku yang di final bahkan mereka nyantumin bahasa Indonesia, nanya dulu ke aku, "Dah, aku mau masukin bahasa Indonesia, tentang apa?" "Tentang Indonesia, kita lagi bikin lagu tentang apa ya, kayak forestnya Indonesia kan katanya tropis bla bla bla." Kayak terharu loh, mereka ternyata interest itu dan menghargai itu juga loh sama kita. Jadi big potential ya untuk kita sebenarnya bisa Bener. bawain lagu Indonesia ke apa namanya global stage gitu. Iya, betul. Kamu tertarik nggak ikut apa sih program musik tapi di Korea kayak gini, survival juga, survival show juga. Kayaknya lebih kalau kita dari yang kita lihat kan very kompetitif ya. I think aku nggak tahu lebih parah atau lebih susah dari Cina atau enggak. Dan katanya ada namanya evil editing, bener ya? Drama-drama antara peserta gitu. Nah ini apa menurut kamu sesuatu yang kamu tertarik? Sebenarnya kalau aku sih sekarang di tahap yang apapun kesempatannya aku pengen pasti. Cuman kenapa pada akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan dulu ke China, karena kalau aku personal ada hal yang aku nggak expect ya, termasuk mungkin company aku juga. Kayak 3,5 bulan kemarin tuh aku sekarang udah lumayan fans aku tuh ada gitu, mungkin nggak ribuan, masih ratusan gitu, tapi buat itu banyak banget. Jadi kayak aku rasa aku jadi punya tanggung jawab untuk belajar lebih tentang China, untuk kayak melanjutkan itu. Tapi kalau ada kesempatan di Korea kenapa enggak, mungkin setelah itu aku akan kesana gitu. Waktu yang di Cina ada evil editing untuk membuat drama-drama, ada nggak sih? Kan biasanya ada aja lah ya gimmick-gimmick gitu ya. Ada aja sih, tapi nggak tahu ya, kayak emang ada drama anyway tanpa harus dibikin. Kayaknya itu juga ya, maksudnya pasti lah kita ketemu tiap hari kan, pasti ada aja konflik-konflik segala macam gitu. Tapi sejauh yang aku lihat sih, kalau di aku tuh, kalau yang aku kemarin tuh kayak lebih fair juga sih. Mungkin banyak tapi orang juga bisa lihat juga gitu. Jadi gak tau deh ya kalau di Korea. Ya mungkin aku kamu takut juga deh kalau fansnya kan udah kuat ya, jadi pendukungnya juga gede ya. Amin. Coba kita ngobrol dikit tentang EP kamu yang terbaru. Namanya Eclipse. Bener ya, Eclipse. What's the story behind Eclipse? Terus ada berapa lagu dan mungkin ada rencana pengen bikin berapa? Oke. Kalau Eclipse itu sebenarnya lanjutan dari mini album aku yang pertama, judulnya Once in a Blue Moon. Waktu rambut aku juga masih biru. Masih biru. The Little Blue ya. Iya betul, di awal-awal hip-hop tuh. Nah terus kalau yang pertama itu bercerita tentang gimana caranya aku untuk menemukan jati diri gitu. Makanya lagunya lebih, wah itu lebih unik-unik lagi sih Kak. Masih yang menurut aku kayak punya banyak makna dark juga di dalamnya. Sampai akhirnya lanjut ke titik yang sekarang, karena di pengalaman di China ini tuh banyak merubah aku kan. Jadi aku ngerasa sekarang aku udah tahu diri aku sendiri, tapi ternyata Indian kayak setiap hari itu akan selalu ada masalah yang mungkin datangnya bukan dari aku, mungkin datang dari orang lain yang mau menjatuhkan aku, apalah segala macam. Jadi di tahap yang kayak oke, ada orang yang kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibalas, aku bikinin lagu tapi gitu. Jadi sekarang udah nemu jati dirinya. Amin, semoga ya. Jadi kayak gitu. Pokoknya sekarang kalau di hidup aku ada yang gimana ke aku, ya siap-siap aku bikinin lagu aja guys. Iya, siap-siap aja nih gitu. Nah kebetulan sempat ada lagu buat mantan, ya kan? Yang Betul. terakhir. Nah mantan yang kamu ceritain di lagu ini sempat ngehubungin kamu nggak waktu denger lagunya? Oh emang kayaknya kita masih satu tongkrongan juga, maksudnya masih baik-baik aja, masih temenan. Dia tahu ini tentang dia? Tahu, karena memang yang bikin ini adalah satu lagu yang dihadiahin buat aku dari Tegia. Jadi aku juga bantuin finishing lagunya, bikin bridge. Akhirnya ya nggak bikin lagu terus sendirian gitu, sampai ya udah kalau misalkan kayak ada yang bilang spill mantannya, gitu sih aku kayak tanya, cuy ini mau di-spill nggak? Aku bilang spill aja kalau mau gitu. Tapi kayak ntar deh, belum deh gitu. Nih aku denger ya, kamu sempat mention ada orang-orang di hidup kamu yang menyebalkan lah ya, yang di depan kamu tuh baik-baik tapi di belakang mungkin lebih backstabbing, jelek-jelekin kamu. Masih temenan sama mereka atau sudah dirimu? Aku sih mencoba cut off ya Kak. Karena kayak aku pernah kok dulu yang di tahap wah aku datengin, aku
jelaskan, aku berusaha cari tahu nih kenapa. Tapi ternyata percuma ya, ternyata kayak aku mungkin cuma buang-buang waktu aja gitu. Buang-buang tenaga, toh kita nggak bisa ngerubah orang. Ternyata kayak ya dia kan selamanya seperti itu gitu. Jadi kayak udah sekarang aku mencoba membatasi diri sama orang-orang toksik Iya, ini. iya. Udah ada lagunya tentang mereka mungkin? Ah udah banget. Oh udah ya. Judulnya toksik ya guys. Oh si toxic itu ya ya ya. Terjebakku di mana yang benar jadi salah, tak berharga, tak berjiwa, gitu aja kayak. Mereka seneng gak sih dijadiin lagu gitu malah akhirnya ya? Gak perlu Mereka ya. tahu gak sih ini tentang mereka? Kayak Harusnya mereka tahu ya. selamanya kayak emang nggak ngerti. Aku sih Iya. lebih nggak ngerti jalan pikirnya jujur, tapi aku Iya, nggak menemukan jawabannya. Iya ya. Kalau kamu ketemu orang kayak gini biasanya kamu diemin aja, kamu confront atau ya udah langsung Dulu cut off sih aja? aku confront Kak. Aku anaknya kayak Iya. mencari kebenaran. Adalah sebenarnya Justice aku ya, Ultraman. Wakanda. Yuh, gitu. Tapi sekarang di tahap yang kayaknya dulu aku gabut deh. Oh. Mungkin makanya aku punya banyak waktu untuk kayak konfront. Tapi kalau sekarang lebih ke aku capek ya. Ya diemin aja, mendingan udah Diamin cut off aja gitu. Iya aku capek. Ya aku lebih kayak iya oke. Iya, Tapi aku iya. bikinin lagu. Jadi aku kayak she's master of life details. Jadi aku diss-nya tuh di lagu gitu. Aku Iya, iya. bikinin. Nah ini konsep The Other Side of the Moon. Iya, Ini bakal itu berlanjut Eclipse. ke EP kamu selanjutnya atau enggak? Kalau The Other Side of the Moon itu dari buat Eclipse sih Kak. Aku bikin kayak yang tadi aku bilang, kayak aku pengen bawa teman-teman semua pendengar aku ke The Other Side of the Moon karena aku kan alien dari bulan ya kayak. Gitu ya? Iya, aku Kayak udah lu namanya Bulan ya? Iya, mungkin kalau namanya adalah twin sister aku di Iya, iya. di universe yang lain. Jadi kayak apakah aku akan selalu bawa konsep perbulan-bulanan ini? Maybe. Karena ini kan sampai sekarang masih berlanjut terus Kak. Dan kebetulan masih nyambung terus dan fase bulan itu ada banyak ya. Jadi Kak, tenang aja nggak akan kehabisan ide gitu. Jadi mungkin Oke, sebelum kita main games, boleh kali kita dengar satu lagu yang harus kita dengerin di Oh boleh Eclipse. banget. Yang Referennya kali ya, apa ya? boleh yang tadi buat mantan kali ya Kak. Oh, ya Ini boleh. pasti banyak deh buat Yang teman-teman baru yang rilis bulan lalu. Iya baru banget, jadi baru rilis si Eclipse ini. Jadi ini buat mantan yang saat itu datang ketika aku udah punya yang lain. Saat itu ya berapa tahun yang lalu. Oke. Kayak aku tuh selalu sering diputusin mantan Kak gitu. Sampai akhirnya dia menyesal Iya ya. dan dia ngajak balikan. Tapi Bang, telat gitu. Gitu. Aku udah sold ini, out. Kamu selalu diputusin? Iya. Gak pernah kamu yang mutusin? Pernah sih, tapi Oh. lebih banyak yang diputusin. Kenapa? Pengen tahu kenapa kamu yang diputusin? Gak Nggak salah tuh ngerti, orang. aku juga nggak tahu Kak. Oh, Makanya kamu dia kebanyakan menyesal. main itu kali Mobile Legend kali. Saat itu aku belum main Mobile Legends lagi, aku baru main. Jadi ini judulnya Seperti Kenangan. Oke. Depannya gimana ya? Oke. Tak pernah terpikirkan sebelumnya, setelah sekian lama kau datang lagi. Tak pernah terbayangkan bahwa akhirnya di waktu yang tak tepat bertemu lagi, melihat wajahmu, membuka cerita lama, mendengar tawamu, seakan waktu berputar ke masa lalu. Bang mantan, mengapa kau ada di sini saat ku tak mungkin berbagi hati yang telah ku pilih, kini bukan dirimu lagi. Sudahlah lupakanlah, tak mungkin ku mengalah menerima cinta yang salah. Meski kau tunggu sampai lelah, tak perlu kau memaksakan, biarkan aku bahagia dengan jalanku. Gitu. Wuh, kayaknya bonus dapat satu lagu ya tadi Oh, ya. iya sih, dari Iya, first iya. sampai ref ya. Aku lihat video klipnya bisa ditonton by the way di Oh, YouTube iya. channelnya Aduh. Indah Kus. Lagi Very nggak bisa, colorful and very pop ya. Iya, Ya, seru tapi ya. ya mungkin sambil dance kan. Iya, tapi mungkin sabar sebentar ya guys, karena YouTube aku lagi di-hack. Iya, aku lihat loh. Aku bingung ini nggak salah ini anak gamer sekarang apa gimana sih? Ah, Iya, bukan, bener ya, Kak. di-hack ya. Iya, tapi aku di-hack. Sedih banget, Iya, tapi it's okay guys. Bisa, Mungkin bisa. Pasti hidup- bisa ke Nih recover. hacker siap-siap, bentar lagi aku bikinin lagu ya. Coba ntar lagi akan rilis lagu single khusus untuk hackers Iya itu. nih. Kita juga pernah Parah kena sih. kok. Kita Oh, kena iya? ya YouTube kena, ya Instagram kena. Oh udah deh.
Panik sepanik-paniknya. Anyway, sekarang kita akan main game judulnya Guess the Emoji Song Edition. Oke. Jadi nanti di prompter akan muncul emoji yang memberikan teka-teki tentang judul lagu. Jadi kamu harus nebak Oke. dari emoji itu nih judul lagu apa dan penyanyinya kalau boleh sekalian dinyanyiin. Semoga If you know ya. the song. Ya, Deg-degan nih. Oke, the first one. Oh ini. Ini apa? Cold. Dingin. Cold song. Bener. Musim dingin. Winter. Winter song. Winter Isyana song. Saraswati. Waduh. Ada lagunya enak Aku tahu aku suka lagu Inyong tapi tiba-tiba aku ngeblank Winter Song. Pokoknya lagunya enak kayak sedih-sedih gitu. Iya. Aduh lupa lagi abis ini Inyong. Maaf ya Inyong, aku ngeblank nih. Ada kisi-kisi kata-katanya nggak Kak? Nggak usah, kita berikutnya aja. Ntar kalau aku yang nyanyi ntar Sorry Nyong, orang mati. pass. Oke, next. Semoga nggak dipecat ya dari company. Kamu satu-satu. Iya. Kamu satu-satu? Judul lagunya mirip band zaman dulu. Kamulah satu-satunya. Itu? Iya, betul. Wow. Siapa penyanyinya? Yang Dewa ternyata 19. oh itu ya maksudnya itu guys. Sorry Mas Wawan. Oke, next. Setengah slay. Setengah harga. Apa sih? Aku ya? Emang ini aku? Bukannya gini? Setengah harga, setengah hati. Setengah cewek, bener, setengah separuh, perempuan. Separuh jiwa, separuh cinta, separuh apa? Separuh aku. Separuh aku. Ayo. Separuh hatiku. Noah. Coba Oh Noah. gimana lagunya? Nah, coba depannya Kak. Aduh. Karena separuh aku dirimu. Itu. Yeay. Sorry, Salah. tapi nggak dapat hadiahnya. Ya. Punten A. Oke, Bang Boril nextnya. Hampura. Ini teman kita juga nih. Oh waduh. Ini wanita senyum, wanita kedip, Ya, wanita gadis kedip, gadis cantik, genit. gadis. Oh, Bang Fidi ya. Udah. Gimana lagunya? Gadis genit. Itu kan sih? Na sejenak. Teteret ke kiri ke kanan Ya, gitu yang kan. penting dapat nadanya ya. Gila Oke. Fit. Yoi. Oke, next. Waduh. Panah Asmara. Yes. Siapa Panah penyanyinya? Asmara. Afgan. Yes. Afgan. Gimana lagunya? Silakan. Halo Kak Afgan, aku ngefans. Aduh gimana ya? Panah Asmara tuh Gimana? depannya gimana ya guys? Oh. Bergetar rasa di dada saat kau panggil namaku. Gak apa-apa ngarang, yang penting nadanya bener. Na 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 na. Ya. Gitu kan. Siap, dapat setengah poin. Oke. Apa nih? Happy birthday. Wish. Salah. Ini happy. Happy-nya Party. selamat. Selamat menikah. Enggak dong, matahari itu Selamat apa? sun. Selamat sun. Selamat Selamatan. pagi. Oh, selamat pagi. Selamat gimana? Selamat pagi. Itu? Ran. No. Oh, Bang Nina nih lagunya nih. Selamat Nih, kalau ikut game kalah pagi. nih. Semangat. Ikut kuis kalah nih. Salah guys, sorry. Sorry guys. Oke. Sud. Diam, jangan Kata membaca. diam tanpa Diam tanpa kata. kata. Mampus lagu siapa ya Dia guys? juga belum lahir kali ada lagu ini. Lagunya lagu The ibu aku ya. Massive. Wah, The Massive aku tahu yang lain tapi diam tanpa kata tuh. Mana lagunya? Kau diam tanpa kata. Udah. Tuturu padamu. Ya Dia ngarang aja kayaknya ya. ingin. Bener kan? Oh benar. Kau benar. bicara, katakan saja apa maumu. Ese. Ya boleh lah.
Boleh lah dapat poinnya itu. Yeay. Oke, berikutnya ini bukan Ini orang apa ya? Indonesia ya? Ini diagram pesawat. Long distance relationship. Long flight. Long flight. Bukan Indonesia ya? Lagunya Bubu. Taeyong. Lagunya Bubu. Itu siapa? Pacarnya dia. Iya, Maksudnya pacar. idolanya dia. Tapi sorry ya si Jenny, maaf aku kadang-kadang suka halu, Suka suka gitu lupa ya, kalau Bubu oh. tuh sebenarnya suami aku. Long flight, aduh ngeblank lagi tiba-tiba ya. Lagunya gimana ya Pan ya? Iya. Iya itu ya. Takut kalau salah nanti Paling aku. nggak yang ngasih kuis bisa. Iya keren. Ternyata yang ngasih kuis si Yang Jenny ngasih juga kuis kalau lah. nggak bisa ya parah juga. Kakak suaminya siapa? Oh iya sorry. Istrinya siapa? Istrinya Bang Yuta, arigato gozaimashita. Oh Jepang. Iya dari Jepang. Oke terakhir harus bisa menjawab. Waduh. Movie. Toxic. Wah, ini toxic lambangnya. Emang iya? Ini toxic. Toxic ya? Oh ya. Pasti dari ini ceweknya keren banget kan? Kayaknya keren banget ya. Bisa banyak bahasa dia. Gokilnya pasti dari itu Gimana tuh ya yang namanya lagunya? kayak dari Indah Square. Iya. Asik. Iya. Judulnya Toxic. Dari mana dulu ya? Katamu semua salahku, katamu semua salahku, katamu semua salah diriku. Yeay, Yeay. akhirnya dia dapat 100 untuk lagunya. Benernya, by the way setelah dihitung ada 3. Benernya cuma 3 ternyata ada 3. Yang Indah, bener-bener thank you setengahnya. banget. Terima kasih Akhirnya ke banyak, Tias Talks. Kak. Nanti kalau ada lagu lagi atau misalnya mungkin ada film Iya. atau mungkin ada gelar kedokteran baru. Aduh boleh amin, mampir amin, lagi. amin. Boleh banget, nanti gak diundang aku pasti ada di depan Iya, sini tetap cerita-cerita ya. lagi karena very excited to see you. Iya, terima kasih banyak, Kak. Berkarya di Indonesia dan juga di luar negeri, bikin Amin. bangga kita semua. Thank you teman Sia for watching. Sukses buat kamu dan juga we'll see you next time Indah. Thank and you Kak. See you in the next episode teman Sia.